itulah antara mental miskin sama mental kaya. Makanya di dalam Islam itu, Islam melarang bukan miskin, dan Islam juga tidak pernah melarang orang untuk jadi kaya. Yang Islam larang adalah mental miskin. Mental miskin. Mental miskin. Dan yang Islam harapkan pada orang itu adalah mental kaya. Jadi ada orang miskin tapi tidak bermental miskin ya? Iya. Berarti dia orang yang miskin yang akan terus berusaha. Betul. Oke. Jadi mental kaya dan mental miskin sederhana. Pernah nggak sih Om Ded ketemu orang? Kalau orang ketemu, meskipun dia orang kaya ya, tapi begitu dia ketemu Om Ded, dia akan mikir begini, apa yang bisa aku ambil dari orang ini? Ya. Dia punya exposure, aku nggak punya. Gimana aku bisa manfaatkan exposure-nya dia? Kerja sama? Gimana bisa bisnis? Betul. Dia punya networking, aku nggak punya. Gimana networking dia bisa bermanfaat buat aku? Itu mental miskin. Karena mental miskin dia mau nada. Dia mau nada. Oke. Tangannya di bawah, bukan tangannya di atas. Oke. Kalau mental kaya? Kata Rasulullah, itulah yang namanya tangan di atas. Dia senantiasa pengen apa benefitku bagi orang ini. Apa yang bisa aku bantu pada orang ini. Meskipun dia nggak punya, tapi dia mikir gimana caranya saya bisa bantu. Artinya ketika orang punya mental kaya, kalau menurut Rasulullah tadi di atas, ketemu dengan orang kaya, bisa jadi corporation work together. Luar biasa. Ini terjadi ketika Abdurrahman bin Auf ketemu dengan orang kaya di Madinah. Kan menarik, ketika hijrah itu Abdurrahman bin Auf tuh nggak bawa apa-apa kecuali baju yang melekat di badan. Karena seluruh hartanya harus tinggal di kota Makkah. Orang Makkah bilang, kamu boleh hijrah, tapi seluruh harta kekayaanmu yang kamu dapat di sini stays. Kamu boleh pindah. Ketika dia pindah, dia bilang nggak ada masalah, aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia sampai di Madinah, Rasul mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi, seorang yang paling kaya di Madinah yang punya toko banyak banget. Dan yang menariknya adalah, nih lihat nih, mental kaya. Sa'ad bin Rabi begitu dapat saudara, dipersaudarakan sama Rasulullah, dia senang bukan kepalang. Dia bilang, bro sini bro, lihat nih, ini istri gua ada 2. Lu boleh pilih salah satu, kalau lu mau gue ceraiin, gue nikahin sama lu. Oke. Coba nanti kita bahas ya. Serem banget. Emang istri adalah komoditas. Sebentar, tahan dulu. Yang kedua, jangan marah dulu ya. Jangan marah dulu. Yang kedua, itu toko-tokoku semua tuh. Kalau kamu mau kita bagi 2, kamu silakan ambil yang mana aja kamu mau. Abdurrahman bin Auf bilang gini, saya nggak memerlukan semua itu saudaraku. Barokah Allah atas kamu, istrimu, dan usahamu semuanya. Aku nggak perlu semua itu. Tunjukkan aja aku di mana letaknya pasar supaya aku bisa berdagang di situ. Cukup kamu tunjukkan pasar. Itu aja aku perlu. Nah, kita bisa lihat ketika 2 orang mental kaya ketemu, maka mereka sudah tahu cara pikir masing-masing. Maka orang kaya ini nawarin istrinya, kenapa? Karena nggak bakal diambil. Mana ada orang kaya mau untuk gengsinya kayak dipertaruhkan untuk hal-hal malah kecil. Mempermalukan Anda. Betul. Bagi kita kan hal kecil. Toko, masa dikasih toko kan hal kecil. Contoh kayak gini deh. Aku ngundang Om Deddy. Terus kemudian aku bahkan nggak akan berani aku untuk nanya, Om Ded kira-kira bayar berapa yang ngundang Om Ded? Nggak mungkin aku nanya begitu. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama tahu. Maka Om Ded juga nggak pernah nanya aku bayarnya berapa kan? Betul, karena ini jujur aja, karena mau nanya juga nggak enak. Nah, itu artinya mental kaya, insya Allah ya. Kita kan safe plan. Bahkan kadang-kadang, tapi kalau saya kadang-kadang gini, mau nanya nggak enak, mau ngasih juga takut nanti tersinggung, nanti apa nanti. Itu dia maksudnya. Iya, mendingan buat saya, Ustadz kapan-kapan undang gua ke tempat lu dong. Jadi maksudnya bayarnya tuh begitu gitu. Betul. Nah, itu mental kaya tuh. Artinya kita nggak bisa menilai orang dari apa yang kita ambil daripada dia, tapi apa yang kita kasih kepada dia. Maka ketika 2 orang mental kaya ketemu, itu kayak Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf, dan tebak apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf begitu tahu letak pasar, dalam waktu 1 tahun dia jadi orang paling kaya di Madinah. 1 tahun aja. Ya, dia bisa begitu karena dia punya knowledge. Sudah know polanya. Iya, sudah ada knowledge-nya. Jadi kan intinya dasarnya kan ya itu kan tadi lagi pendidikan mentalnya dan sebagainya kan. Kalau dia mentalnya nggak begitu, dikasih toko ya diambil tokonya. Nah, itu betul. Mungkin istrinya, bininya diambil kali kalau mentalnya miskin. Nah, itu dia.